Oke, selamat sore teman-teman semua. Karena sudah pukul 3:01, mungkin bisa kita mulai saja sesi belajar tambahan dari SCL untuk persiapan UAS. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap aku Ferus Hapsi, biasa dipanggil Hapsi dari Matematika 24. Dan di sini ada rekan asisten lain, yakni Kak Lutfan atau Ahmad Lutfan Riyadi dari Matematika 23. Nah, jadi kalau kalian lihat di Teams itu kan kita bakal bahas 10 soal. Nah, karena ada dua asisten, jadi kami membagi satu orang 5 soal gitu. Jadi untuk 5 soal pertama akan dibahas bersama aku, dan 5 soal yang kedua akan dibahas bersama Kak Lutfan. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke. Oke, kita langsung mulai aja. Oh iya, kalau misalnya ada yang bingung nanti di tengah penjelasan, bisa langsung potong aja pakai on mic, karena kalau di chat nggak kelihatan. Gitu. Oke, yang pertama, hitung integral dari akar 5x plus 1 dx. Nah, kalau misalnya kita hitung integral biasa kan susah ya. Kan kita tahu rumus integral yang gampang tuh, misalnya integral x pangkat n dx. Nah, ini kan tinggal 1/n+1 kali x pangkat n+1 plus c. Nah, tapi gimana kalau bentuknya kayak gini? Ini tuh nggak x doang. Ini kan nah, gimana caranya kita bentuknya jadi gini? Makanya ada salah satu metode namanya metode substitusi. Jadi kita substitusi aja, misalnya U itu sama dengan 5x+1. Berarti kan kalau kita turunin du dx-nya sama dengan 5. Berarti du sama dengan 5 dx. Atau dx-nya sama dengan 1/5 du. Anggap aja ini kayak dikali silang gitu. Nah, kita bisa ganti semuanya yang ada di sini. Kan kita punya 5x+1 itu u. Sementara dx-nya itu 1/5 du. Jadi kita masukin. Jadi integral dari akar 5x+1 dx itu sama dengan integral dari akar u dikali 1/5 du. Nah, karena ini konstanta, dia bisa keluar dari integral 1/5 kali integral akar u du. Nah, kalau ini kan bentuknya kita bisa pakai cara yang atas ini kan. Karena X-nya tuh ya cuman U aja. Terus pangkatnya pangkat setengah. Berarti sama dengan 1/5 dikali 1/setengah tambah 1 dikali U pangkat setengah tambah 1 plus C. Jadi sama dengan 1/5 dikali ini jadi 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, karena kita dimintanya integral terhadap X, jadi kita balikin lagi U-nya jadi X. Berarti ini jadi 2/15. U-nya itu kan tadi akar 5x+1 pangkat 3/2 plus C. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi, di soal ini kita harus pakai metode substitusi, karena kalau enggak, mungkin agak ribet kalau kita pakai cara manual gitu. Substitusi pokoknya yang kelihatannya rumit, yang bikin rumit itu kalian substitusi aja jadi apa, misalnya U, T, V, itu bebas, nggak harus U. Itu. Nah, lanjut ke nomor 2. Kenali limit n juta hingga dari sigma i 1 sampai n 12 kali 2 plus 3 per n i kuadrat kali 3 per n sebagai integral dari 2 sampai b per x dx. Kemudian hitung nilai limit tersebut menggunakan integral. Nah, mungkin kita harus review dulu materi tentang integral. Jadi integral itu kan awalnya dari jumlah Riemann kan. Jumlah Riemann. Nah,
Riemann ini bilang kalau dia tuh mendefinisikan integral. Jadi misalnya kita punya integral A sampai B x dx. Nah, kata si Riemann ini tuh sebenarnya bisa jadi notasi sigma. Itu limit n menuju tak hingga dari sigma I1 sampai n fxi delta x. Nah, terus apa fungsi A sama B di kiri ini? Di batas integral. Jadi, delta X-nya itu sama dengan B min A bagi N. Gitu. Nah, kita punya limit N menuju T hingga dari I1 sampai N. Terus 12 kali 2 plus 3 per N I kuadrat 3 per N. Nah, berarti kan otomatis kita bisa pakai kesamaan kan? Jadi, ini sama dengan yang ini. Berarti fxi kali delta x sama dengan bawahnya ini. Nah, sementara Riemann juga bilang kalau fxi itu punya rumusnya. Jadi fxi itu sama dengan A tambah I delta x. Gitu. Atau ya delta x bisa dipecah jadi yang atas. Gitu. Nah, berarti fxi delta x sama dengan 12 kali 2 plus 3 per NI kuadrat 3 per N. Oke, berarti fxi tadi A tambah I delta x. Di sini diketahui hanya dua. Kan integral dari 2 sampai B fx dx. Berarti A-nya 2. Di ini 2 tambah I kali delta X-nya berarti B min 2 per N. N-nya ke N-nya nggak dikasih tahu. 2 per N. Ini baru fxi terus kita kali delta X. B min 2 per N. Sama dengan 12 kali 2 plus 3 per N I kuadrat 3 per N. Nah, dengan kesamaan lagi kita bisa dapat ya kira-kira si 3 per N-nya itu ini. Atau ada 12 ya di sini. Oke. Ya, jadi kira-kira B min 2 per N itu sama dengan 3 per N. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 5. Nah, terus berarti kita tahu B-nya 5, berarti 2 tambah kan yang B per N. Berarti sisanya itu punya si 2 plus I dikali B min 2 per N. Jadi 2 plus I dikali B min 2 per N sama dengan 12 kali 2 plus 3 per NI kuadrat. Nah, tadi kan kita punya B-nya 5, berarti 2 plus 3I per N sama dengan 12. Sorry, ini harusnya XI aja, bukan FXI. Nah, XI sama dengan A plus I delta X. Jadi ini F, ini F, F. Nah, ini F, sorry, ini 12 kali 2 plus 3 per N I kuadrat. Nah, kalau dalamnya ini hasilnya gini. Berarti kalau misalnya dalamnya X doang, berarti fx sama dengan, ya tinggal yang sama aja kita ganti. Berarti 12 kali X kuadrat. Gitu. Berarti kita dapat fx-nya ini.
Jadi integralnya 2 sampai 5, 12x kuadrat dx. Ini hasilnya. Karena yang diminta kan, hitung nilai limitnya ya. Berarti harus dihitung dulu. Berarti sama dengan, kita pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. D ini jadi 4x pangkat 3, batasnya dari 2 sampai 5. 125 kali 4, 500 kurang 32. Jadi 468. Jadi total luas daerahnya segini. Oke. Ya, pertama-tama kita harus pakai kesamaan. Biasanya soal seperti ini emang pakai kesamaan. Jadi diketahui bentuk limitnya sama bentuk integralnya, bisa dicari batasnya ataupun fungsinya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Tentukan semua nilai C yang memenuhi teorema rata-rata untuk integral fungsi hx pada interval 0 sampai 6. Nah, masih di bab yang sama, bab integral. Tapi sekarang kita ngomongin teorema rata-rata. Jadi teorema rata-rata itu bunyinya gini. Eh, jadi rata-rata dari integral, misalnya kita punya fungsinya f. Nah, rata-rata itu aku pakai bar, itu sama dengan 1/b-a dikali integral a sampai b fx dx. Gitu. Jadi b sama a-nya ini batas selang. A dan b adalah batas batas selangnya. Tahu dalam soal ini berarti 0 sama 6. Jadi rumusnya gini teoremanya. Nah, jadi berarti kita tinggal masukin aja 1/6 min 0 integral dari 0 sampai 6 akar. Oke, karena ini H berarti H. H rata-rata adalah integral. Gitu. Jadi akar 24x tambah 25 dx. Nah, berarti ini 1/6. Nah, ini integralnya gimana? Jadi kita pakai cara yang atas tadi. Cara nomor 1, pakai substitusi juga. Jadi kita misalkan U sama dengan 24x tambah 25. Berarti dx sama dengan 1 atau du sama dengan dx sama dengan 24. Jadi dx sama dengan 1/24 du. Berarti ini sama dengan 1/6. Nah, kalau tadi kan nomor 1 kita bahas integral tak tentu. Jadi yang kita ubah-ubah cuman dalam integralnya aja. Tapi karena di sini integralnya punya batas atau integral tentu, jadi batasnya kita ubah juga. Gimana cara ubahnya? Ya, tinggal disubstitusi aja sebenarnya. Jadi misalnya di sini 0 x-nya. Substitusi aja. Berarti kalau x-nya 0, u-nya 25. Jadi batas bawahnya sekarang 25. Nah, terus kalau misalnya x-nya 6, berarti 6 kali 24 itu 144 tambah 25 169. Nah, ini akar U DU. Akar U kali 1/24 DU. D sama dengan 1/24-nya keluar. Jadi 24 kali 6 itu 144. Ini berarti akar U jadi kayak yang tadi. 2/3 U pangkat 32. Atasnya dari 25 sampai 169. Sama dengan 1/144. 2/3 kali 169 pangkat 3/2 berarti 13 pangkat 3. Kan kayak gini. Pangkat 3/2 dikurang 2/3 kali
25 pangkat 3/2. Sama dengan 1/144 dikali sama 2/3 dikali 13 pangkat 3 itu T2197 dikurang 125. Jadi ini kan 169 itu 13 pangkat 2. Nah, 13 pangkat 2 catat aja duanya jadi 13 pangkat 3. Sama kayak yang ini 5/2, catat aja duanya. Oke, gitu. Nah, berarti 1/144 atau langsung kita kaliin aja deh. 12, 13, 4. 2/432 kali ini dikurang ini 2, 7, 20. Ini berarti dapat hasilnya dibagi 2, 16, 1, dan 16 kali. Bisa ya? Kalau bagi 4 berapa ini? 54, 18. Masih bisa. Bagi 2, bagi bagi 3, 18, bagi 9. Ini nggak bisa bagi 3, Ting. Ini 27. Ini 259. Nah, kira-kira segini. 259 per 27. Gitu. Jadi ini baru hasilnya ya, tapi belum belum selesai karena yang diminta itu tentukan semua nilai C yang memenuhi. Jadi eh maksudnya itu ada nggak sih nilai suatu fungsi yang sama dengan rata-ratanya? Jadi kita harus cari HC sama dengan hasil integralnya. Nah, berarti kan ini jadi akar 24X akar 24C tambah 25 sama dengan 259 dibagi 27. Nah, buat cari C-nya berarti kita bisa pakai ya di manipulasi-manipulasi lah. Jadi tinggal dikuadratin misalnya tambah 25 sama dengan 259 dibagi 27 kuadrat. Di C sama dengan atau 24C sama dengan ini dikurang 25. Berarti C sama dengan ini dibagi 24. Nah, mungkin ini agak rumit perhitungannya, cuman jangan khawatir soalnya di ujian biasanya angkanya enak kok buat dihitung. Ya, mungkin ini lagi susah aja angkanya. Cuman biasanya gampang kalau di ujian. Itu. Oke. Nah, jadi ntar bisa dapat C-nya berapa gitu. Jadi yang diminta soal tuh C-nya ini berapa biar memenuhi. Jadi kita bisa nyari nilai rata-rata integralnya kan. Dapatlah segini. Nah, terus yang ditanya soal tuh ada nggak sih yang bikin nilai fungsinya sama kayak nilai rata-ratanya. Jadi nilai H-nya ini sama kayak nilai rata-ratanya gitu. Makanya aku ibaratin ada C gitu kan. Karena di soal juga bilangnya C gitu. Nah, lanjut ke nomor 4. Pada tabel di bawah ini disajikan data nilai fungsi kontinu G pada beberapa titik di interval 2 sampai 8. Tentukan hampiran integral 2 sampai 8 Gx dx dan metode jumlah Riemann tengah. Oke, ini masih bab integral. Balik lagi ke yang nomor 2 tadi. Oke, mungkin karena di sini dimintanya hitung dengan jumlah Riemann, aku sedikit kasih review lah. Jadi jumlah Riemann itu punya beberapa metode.
biasanya nomor satu itu yang paling umum, paling dikenal itu jumlah Riemann kiri. Nah, rumusnya itu sigma I1 sampai N Fx I-1 kali delta X. Terus yang kedua, jumlah Riemann kanan sigma I1 sampai N Fxi kali delta X. Terus yang nomor tiga, tengah. Ini yang bakal kita pakai di soal ini. Sigma I1 sampai N F Xi-1 tambah Xi dibagi 2 kali delta X. Nah, terus nomor 4 tuh trapesium, metode trapesium. Nah, ini mirip sama nomor 3 tapi ada bedanya nih. Jadi kalau yang ini kan si perduanya di dalam F-nya kan. Kalau ini di luar. Jadi Fx-1 tambah Fxi dibagi 2 kali delta X. Nah, ini ada lagi satu lagi tapi jarang keluar, parabolik. Ini bahkan nggak ada sigma-sigmanya, jadi kayak F1 tambah 2F2 tambah 3F3. Bentar, F1 124 124. Jadi polanya koefisiennya seterusnya. Sampai di akhirnya satu lagi gitu. Tapi jangan khawatir karena nomor 5 ini jarang banget keluar kalau di ujian. Mungkin kalau kuis bisa keluar, tapi ujian kayaknya waktunya kurang mencukupi. Tapi nggak apa-apa, tetap eh, kalau ada soal tetap dikerjain gitu. Maksudnya kalau latihan soal tetap dicoba kerjain. Oke, kita langsung bahas yang nomor 4. Berarti kita pakai yang ini, jumlah Riemann tengah. I1 sampai N Fx Fx-1 tambah Xi bagi 2 kali delta X. Oh ya, jadi semua rumus ini itu tuh sebenarnya awalnya simpel dari luas kotak gitu. Kayak luas masing-masing bangunan. Kalau kiri, kanan, tengah itu kan kotak gini. Jadi tinggal alas kali tinggi. Gitu. Nah, kalau trapesium ini rumus rumus luas trapesium. Ini kan berarti ini tambah ini dikali ini bagi 2. Tuh. Itu agak trivial aja. Kita lanjut bahas. Nah, kita tadi tahu Riemann ini bilang delta X sama dengan B min A dibagi 2. Sorry, bagi N. Nah, terus lanjut. Berarti kita bisa cari delta X-nya. Diketahui P-nya 8, A-nya 2. Berarti 8 kurang 2. Nah, di soal mintanya N-nya 3. Berarti tinggal bagi 3. Jadi delta X-nya sama dengan 2. Nah, ingat-ingat lagi kalau XI sama dengan A tambah I delta X. Jadi, misalnya gini. eh Kan kalau sigma I1 sampai N ini bisa dipecah kan. Jadi tinggal F dari X0 ditambah X1 bagi 2 tambah, ya ini ketahui N-nya 3. Berarti ini tambah F dari X1 tambah X2 bagi 2 tambah F X2 tambah X3 bagi 2. Udah selesai karena I-nya sampai 3 aja. Nah, gimana cara cari X0, X1, X2, X3? Kita pakai rumus ini. Berarti kalau X0 sama dengan A tambah 0 delta X. Berarti A sama dengan 2. Terus kalau X1 sama dengan A tambah delta X. Berarti 4. X2 6. X3-nya 8. Masukin deh. Berarti F dari 2 tambah 4 bagi 2. Oke, terus tambah F dari 4 tambah 6 bagi 2
tambah F dari 6 tambah 8 bagi 2. Ya, ini ada delta X. Jangan lupa. Kenapa delta X-nya bisa dipisah gini? Karena dia kan sebenarnya konstanta. Jadi bisa keluar. Ini mungkin nanti aku bahas juga sifat-sifat notasi sigma. Oke, ini dikali delta X. Yang delta X-nya tadi 2. Berarti F dari berapa ini? 2 tambah 4 bagi 2 F3, F5, F7 kali 2. F3 itu, F3, sorry ini G berarti ya. Nah, pakai F, biar nggak bingung. Bentar, kita ganti semuanya jadi G. G, 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 G. Oke. Nah, G3-nya tadi 4, G3-nya 4, G5-nya 5, G7-nya 3. Berarti 4 tambah 5 tambah 3 kali 2. T 24. Jadi inilah luas dari eh, daerah di bawah kurva GX. Kalau pakai metode Riemann tengah. Itu. Jadi ini jawaban buat soalnya. Nah, aku sedikit kasih pengingat tentang notasi sigma ya. Jadi sifat-sifat notasi sigma itu notasi sigma. Jadi misalnya kita punya yang pertama, misalnya I1 sampai N, terus ada A kali misalnya apa? FI gitu. Jadi F ini maksudnya ada sebuah persamaan yang, sorry bukan persamaan, ada sebuah bentuk yang ada I-nya gitu. Nah ini konstantanya bisa keluar, jadi kayak integral sama turunan gitu. Nah terus yang kedua, 1 sampai N, kalau misalnya A aja, nggak ada FI-nya, ini jadi A kali N. Tuh. Terus yang terakhir, 1 sampai N dari misalnya ada FI tambah GI. Nah, ini bisa kayak di distribusi sigmanya. I1 sampai N dari FI aja ditambah I1 sampai N dari GI. Tuh, ini yang 3 sifat notasi sigma. Oke, lanjut ke nomor terakhir yang dibahas sama aku. Ini berkaitan dengan bab bab kedua, bab sebelum terakhir pokoknya. Volume benda putar. Ya, ini masih bab integral sih. Ini kayak aplikasinya aja. Oke, mula-mula ada suatu daerah R, dia dibentuk oleh kurva Y sama dengan ini, Y sama dengan ini, dan sumbu X. Jadi kalau digambar, kira-kira ke miring. Nah, jadi kita punya Y sama dengan akar 1 min X. Kalau digambar, kira-kira begini. Sini 1, karena kan akar 1 min 1 0 kan. Di sini juga 1. Nah, terus kalau Y sama dengan X plus 5 itu sebenarnya sama aja. Jadi tinggal Y sama dengan X, terus kalian naikin 5 satuan gitu. Nah, anggap aja ini eh, skalanya bagus ya. Sini 5. Tapi kalau di ujian nanti kalau bisa gambarnya lebih lebih real gitu lah. Bahasanya apa ya? Kayak gambarnya benar-benar terskala bagus gitu. Kalau ini kan kayak 1 ke 5 bedanya jauh banget, 1 ke 0 lebih jauh lagi kan aneh. Jadi gambarnya kalau bisa yang jelas dan apa ya? Bahasanya terukur gitu lah. Oke. Terus berarti daerahnya yang dibatasi oleh 2 garis ini dan sumbu X seperti ini.
Yang aku arsir hitam. Tentukan volume benda putar dan mutar daerah R terhadap sumbu X. Oke. Ini daerah R diputar terhadap sumbu X. Nah, kan ngitung volume benda putar itu ada dua metode. Jadi ada metode kulit tabung, ada metode cakram. Nah, kalau dilihat-lihat kan lebih enak kalau kita ambil partisi dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena kalau misalnya atas bawah nih, kalau atas bawah misalnya yang di fungsi ini, atasnya kan si ini Y sama dengan 15X, Y sama dengan akar 1 min X. Nah, kalau yang atas di sini kan si Y sama dengan 15X. Tapi kalau misalnya di sini beda lagi atasnya. Jadi kalau misalnya atas atau bawahnya beda, atau kiri atau kanannya beda, pokoknya di daerah yang sama tapi batasnya beda, kalau bisa jangan kalian pakai partisinya gitu. Sementara kalau kita lihat partisi yang kiri ke kanan, kiri ke kanan gini, kan kanannya selalu si Y sama dengan akar 1 min X kan. Selalu ini, mau dimanapun garisnya. Terus kalau misalnya kirinya itu pasti Y sama dengan 15X. Jadi kenapa kita pakai kayak gitu? Supaya ngitungnya lebih mudah gitu. Jadi kita ambil partisi Y atau delta Y. Nah, kita bisa coba visualisasiin gambarnya aja deh. Oke, ini. Oke, ini mungkin gambarnya nggak sama persis, tapi kira-kira eh ngit apa visualisasiin benda putar hasil pencerminan tuh ya sama aja kayak kalian cerminin terus kira-kira ada kayak bola-bolanya gitu lah. Tuh. Nah, jadi yang mau kita hitung berarti karena kita ambil partisi delta Y sejajar sama sumbu putarnya, kan sumbu putarnya ke sini, delta Y gini. Jadi sejajar, makanya kita pakai metode kulit tabung. Metode kulit tabung. Nah, kulit tabung ini punya persamaan umum. Persamaan umumnya itu delta V sama dengan 2pi RH kali delta delta apa tergantung kalian sih. Dalam soal ini delta Y berarti. Nah, berarti kita tinggal cari R sama H-nya apa. R-nya kan berarti jari-jari si tabung. Jadi jari tabung berarti dari sini ke sini. Berarti ini si Y kan misalnya aja panjangnya itu Y. Misalnya dari sini ke sini itu panjangnya Y. Jadi jari-jarinya Y. Jadi delta V sama dengan 2pi kali Y. Nah, H-nya itu kan ketinggiannya. Berarti yang garis hitam ini. Berarti garis hitam panjangnya kan tinggal kanan. Y sama dengan akar 1 min X dikurang kiri. Dikurang si 15X. Tapi bagusnya jangan kayak gini. Kenapa? Karena kita kan ambil partisinya Y. Delta Y. Jadi kalau bisa kalian ubah dulu jadi X sama dengan. Karena ini kan bentuknya Y sama dengan. Jadi ubah ke X sama dengan. Supaya ngitungnya gampang nanti. Jadi X sama dengan Y min 5. Kalau ini X sama dengan, waduh ini berat. Y kuadrat T1 min Y kuadrat. Gitu. Ya benar. Jadi yang dikurang tuh X sama dengannya sekarang. Berarti hanya adalah kanan. Kanannya kan si 1 min Y kuadrat dikurang. Kirinya itu yang Y min 5 kali delta Y. Jadi sama dengan 2pi Y
atau enggak min Y kuadrat min Y plus 6 delta Y. Jadi V sama dengan integral 2 pi Y min Y kuadrat min Y plus 6 pi. Nah, batasnya gimana? Batasnya lihat aja daerahnya. Kan daerahnya lihat Y-nya ya, karena kita ambil partisi Y. Jadi dari sini, kan ketinggiannya dari sini sampai mentok di sini. Nah, ini harus kita cari. Kalau bawah kan nol, berarti batas bawahnya nol. Nah, cara nyari batas atasnya gimana? Berarti kan titik potong antara garis yang pertama sama garis yang kedua. Jadi kita cari dulu. Akar 1 min X sama dengan berapa tuh? 5 plus X. Berarti 1 min X sama dengan 5 plus X kuadrat. Ini X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 1 min X. Jadi X kuadrat tambah 11X tambah 24 sama dengan 0. Berarti X X min 8, sorry X plus 8, X plus 3 sama dengan 0. X-nya ini, X-nya min 8 atau X-nya min 3. Nah, karena kan kita cari Y-nya, jadi masukin dulu ke fungsinya. Jangan jangan kaget, kan ini di atas, masa negatif. Karena ini masih X-nya. Nah, coba kita masukin misalnya X-nya min 3. Kalau X-nya min 3, di fungsinya itu akar 1 min 3 jadi 2. 5 tambah min 3. 2 juga. Berarti 2. Kenapa nggak ambil yang min 8? Coba kalau misalnya min 8. Kalau min 8 kan berarti akar 1 min 8 itu 3 ya. Tapi kalau 5 tambah min 8, min 3. Jadi nggak diambil karena hasilnya beda. Gitu. Makanya kita ambil min 3 dan dapatnya 2. Jadi ini bentuk integral dari volume benda putar yang diminta dari soal. Dan nilai integral tidak perlu dihitung. Ya kira-kira kita stepnya adalah pertama gambar dulu, pastinya gambar daerahnya. Terus kalian perkirakan mau ambil partisi apa gitu. Sebenarnya bisa aja kalau mau hitung pakai partisi X gini. Tapi ya kalian harus kayak nambahin. Jadi untuk dari sini sampai sini itu integralnya misalnya fx. Tapi kalau kanannya itu tambah integral gx misalnya. Jadi ya mungkin agak sedikit ribet karena harus ngitung 2 kali. Cuman nggak apa-apa, boleh. Nggak bakal disalahin kalau memang jawabannya benar. Gitu. Kak, Kak izin Oke, bertanya. boleh, boleh. Kenapa? Eh, Kakak punya tips enggak buat ngegambar grafik itu kayak semisal itu kan Y sama dengan akar 1 min X. Mm-mm. Itu cara ngegambarnya gimana, Kak? Oke, oke. Pertanyaan bagus. Oke, sebentar. Kalau soal gambar mungkin sebenarnya mungkin kalian belajar juga di sebelum UTS tentang fungsi kan. Jadi cara gambarnya kalian tetap harus tahu gambar-gambar fungsi dasar gitu. Contohnya Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X kan gambarnya gini. Nah, terus misalnya Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya tinggal diparabolain aja gini. Terus Y sama dengan X pangkat 3. Ini berarti ini yang X pangkat 3 jarang keluar sih, cuman nggak apa-apa. Gambarnya kira-kira gini.
Sebentar. Nah, gini. Sama mungkin yang mirip di soal juga ya sama dengan akar X. Ya sebenarnya akar X itu gini. Nah, dari gambar-gambar dasar ini sebenarnya kamu bisa gambar fungsi-fungsi lain yang mirip. Contohnya kalau misalnya y sama dengan akar min X saja. Kalau y sama dengan akar min X, nah kira-kira kan kayak tinggal di apa ya bahasanya? Tinggal dipantulin lah. Atau kalau bingung, kamu coba-coba masukin aja. Jadi kalau misal X-nya positif aja, emang bisa gitu. Misalnya masukin satu, akar min satu. Akar min satu kan nggak ada, jadi nggak mungkin X-nya itu positif. X-nya nggak mungkin, eh X-nya bukan positif, bukan bilangan real positif. Lain cerita kalau kamu coba X-nya negatif. Kalau X-nya kurang dari nol, Y-nya kan ada. Contohnya masukin aja akar min dari minus 4. Berarti kan 2 kan. Nah, dari coba-coba gitu, kamu bisa kepikiran. Jadi gambarnya tuh, berarti kan dia bakal negatif. Kalau disebut negatif. Jadi kira-kira ya gambarnya gini aja. Karena kan semakin semakin besar minusnya bakal semakin besar nilainya. Contohnya tadi min 4. Kalau min 4 kan hasilnya 2. Kalau min 1 hasilnya 1. Jadi semakin dia ke kiri itu semakin besar. Ini Y sama dengan akar min X. Nah, tapi di soal itu diketahuinya diketahui. Dimintanya tuh akar satu min X. Nah, kalau misalnya si X ini diapa-apain, contohnya kayak gini lah, X-nya kan diminusin. Jadi mungkin domainnya berubah gitu. Terus kalau misalnya ditambah satu, kalau ditambah satu, X ditambah satu ini hasilnya adalah fungsi yang sama tapi geser ke kiri. Bentar, bentar. Geser ke kiri. Kalau tambah satu, oke karena ini. Hmm, oh, ini kan, oh iya salah salah. Bener-bener geser ke kiri, tapi ini kan bentuknya, eh oke gitu, lanjut dulu deh. Ini kan X, kalau min satu geser ke kanan. Terus misalnya eh X-nya dikali 2 atau dikali A gitu. Nah, jadi pokoknya kalau X-nya dia papain itu tuh kayak kebalikannya gitu. Contohnya kalau ditambah, gesernya malah ke kiri. Kalau dikurang, malah ke kanan. Kalau dikali, dia makin rapat gitu. Makin rapat. Misalnya A satuan. Hasil ke kanan sejauh satu satuan. Sejauh, kalau nggak A aja deh. A, A, A satuan, A satuan. Nah, kalau dibagi, ini justru makin lebar. A satuan. Nah, tapi akar satu min X itu, kan kalau misalnya X plus satu berarti. Kalau X plus satu berarti kan geser ke kiri. Tapi si ini kan sebenarnya awalnya akar X nih. Kita punya akar X. Terus misalnya aja kita transformasi jadi akar X min satu. Berarti kan ntar gambar yang ini, itu bakal digeser ke
Kanan kan ya, ke kanan. Jadi kalau akar X min satu tuh kira-kira gini lah. Tuh, jadi geser dia ke kanan. Nah, tapi gimana kalau misalnya ini tuh minus? Jadi kan akar min X plus satu ya soalnya. Akar min X plus satu itu sama aja kayak akar minus dikali X min satu. Jadi dari X plus satu ini kita otak-atik gitu. Jadi tinggal dipantulin tadi gini. Atau kalau mau lebih simpel sebenarnya kalian bisa coba-coba aja. Jadi coba-coba masukin angka yang gampang. Contohnya kayak nol. Biasanya orang masukin nol sih. Jadi kalau akar satu min X, berarti kan kalau masukin nol y-nya satu. Jadi di nol sini dia satu. Terus misalnya masukinnya satu. Kalau X-nya satu berarti nol. Terus kalau X-nya dua, akar min satu kan nggak ada kan. Dalam kalkulus nggak ada. Kalkulus satu nggak ada. Nah, jadi kan karena nggak ada itu nggak mungkin ada di sini ada garisnya gitu. Terus misalnya karena udah dua gak masuk, coba masukin tiga deh sekali lagi. Nggak ada juga. Jadi makin ke kanan tuh nggak mungkin ada gitu. Terus gimana kalau misalnya negatif? Masukin aja kalau misalnya min satu berarti kan jadi akar dua. Atau masukin min tiga misalnya. Kalau min tiga kan berarti jadi dua gitu. Jadi kamu bisa gambar pakai coba-coba atau pakai cara gini. Kalau cara ini diajarin di bab nol sih terusnya ya, kalau nggak salah itu. Contohnya kalau kita pakai cara yang diajarin di buku nih, misalnya y sama dengan 5 plus x. Jadi kalau y sama dengan 5 plus x, y sama dengan x kan kayak gini. Kalau x-nya ditambah 5, ya udah tinggal ini. Kita punya gambar ini. Nah gini, itu tinggal digeser ke kiri aja. Geser ke kiri 5. Nah anggap pas gini 5. Tuh, jadi tinggal digeser aja. Gitu. Masih bingung nggak? Aman, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, cara kita tahu pakai metode kulit tabung, cakram atau cincin tuh dari mana ya? Oke. Jadi metode itu sebenarnya ada dua aja. Kalau kamu kan nyebutnya tiga tadi. Jadi ada kulit tabung, terus ada cakram atau cincin. Kenapa ada ataunya? Karena sebenarnya sama konsepnya. Jadi cakram itu, cakram yang kita tahu itu kan kayak apa ya bahasanya? Bola gini ya, apa ya? Eh, mungkin bukan bola sih. Tapi dia kayak ini kayak kapsul obat gitu kan. Ini cakram. Nah, cincin, mungkin kalian ada yang punya cincin kan. Jadi cincin itu bedanya sebenarnya sama bentuknya kayak gini, tapi kayak dia ada bolong di tengah. Itu aja. Jadi bedanya di sini doang. Dan apa pengaruh dari bedanya ini? Ya kalau kalian hitung volume yang biru aja berarti kan harus, sorry, bukan volume yang biru berarti. Volume dari bangunnya kan harus volume besar, volume biru, dikurang volume merah. Jadi beda ngitungnya gitu doang. Jadi kalian harus kurangin volume yang ada di dalamnya. Terus kalau kulit tabung ya kulit tabung sekedar kita ngitung tabung nih. Misalnya kita punya tabung. Nah, terus kalian kayak di apa ya? Kayak dipisah gitu, diuraikan tabungnya. Jadi kan tabung tuh sebenarnya ini kan kayak kotak gitu, terus ini lingkaran, lingkaran. Mungkin kalian pernah belajar pas SMP jaring-jaring tabung kan. Kayak gini. Nah, jadi yang kita hitung tuh ininya aja karena ini kan si kulitnya, kulit tabung. Gitu. Nah, itu buat konsep ngitungnya. Konsep yang benar konsepnya. Terus bedanya apa? Kayak kita pakai ini tuh kapan? Nah, kulit tabung itu dipakai kalau partisinya.
partisi yang kita ambil itu tegak lurus sama sumbu putar. Nah, terus kalau misalnya cakram atau cincin, sorry ini kebalik. Ini yang sejajar nih. Sejajar terus sumbu putar. Terus kalau cakram atau cincin itu yang tegak lurus. Contohnya kayak soal ini. Kan kita ngambil partisinya delta Y kan. Terus sumbu putarnya itu sumbu X. Sumbu X kan kalau kita gambar berarti kan gini kan. Terus delta Y itu gini juga. Nah, karena sejajar makanya kita pakai kulit tabung. Tuh. Nah, kalau kamu pakai cakram atau cincin di soal ini bisa, tapi yang udah aku bilang tadi, kalau ambil partisinya tegak lurus sumbu putar, berarti kan kalau sumbu putarnya ke sini, tegak lurusnya ya atas bawah kan. Jadi ambil atas bawah. Tapi atas bawah di soal ini tuh ribet karena atas di sini sama di sini beda. Tuh, jadi intinya bedanya cuman tergantung partisinya aja. Kalau partisinya sejajar sumbu putar, dia pakai kulit tabung. Kalau partisinya tegak lurus sumbu putar, dia pakai cakram atau cincin. Masih bingung nggak? Aman, Kak. Makasih, Kak. Oke, lagi yang mau ditanyain? Oke, sepertinya udah aman. Nah, karena 5 soalnya udah selesai, aku kasih kesempatan, bukan kesempatan, aku kasih eh, kendali ke Kak Lutfan. Silakan Kak Lutfan. Oke, bentar ya aku buka share screen dulu. Oke, mungkin kita sekarang mulai dari nomor 6 dulu ya. Ini kita dikasih soal fisika mengenai pegas. Pertama ada pegas 10 cm dan memenuhi hukum Hooke. Kalau kalian ingat kan hukum Hooke itu tuh dia mengatakan bahwa gaya itu sebanding dengan konstanta pegasnya dikali perpindahan pegasnya. Berarti kan ini kita dikasih tahu kalau jika gaya yang dibutuhkan untuk menekankan pegas tersebut dari panjang alaminya menjadi 9 cm adalah 2 Newton. Berarti dia gayanya kan 2 Newton, itu sama dengan min K, kita kan belum tahu konstantanya. Terus dikali delta X-nya. Nah, delta X-nya ini kan berarti dia awalnya dari 10 cm ke 9 cm. Kita ubah ke meter dulu, berarti kan 10 cm itu 0,1 0,1 meter dikurangi 0,09 meter. Itu bakal kita dapat 2 itu sama dengan min 0,01 K. Berarti kita bisa cari K-nya. 2 bagi 0,01 yaitu 200. Ini ya, tanda negatifnya cuman buat nunjukin dia berlawanan arah sama perpindahannya. Jadi nggak terlalu ngaruh. Ini pokoknya konstantanya 200 aja gitu. Gitu. Kalau satuan itu Newton per meter. Terus kita ditanya kerja yang diperlukan untuk menekan gas dari panjang alaminya menjadi 8 meter. Kalau kalian ingat di fisika itu kerja atau work, W, itu definisinya adalah integral dari posisi awal A ke posisi akhir B, F dx. Dengan F itu gayanya. Nah, berarti kan
Kita mau hitung kerja yang dibutuhkan buat dia pindah dari 10 cm ke 8 cm. Kalau kalian lihat kan ini si selisihnya itu 0,02 meter kan. Nah itu kalau misalnya kalian anggap 10 cm itu apa, posisi awalnya jadi nol gitu misalnya. Berarti kita bakal maju 0,20 meter kan. Berarti kita bisa tulis jadi dari integral dari 0 sampai 0,02. Jadi nggak harus dari 10 cm ke 8 banget gitu. Kita bilangnya 0 sampai 0,02 aja. Nah, gayanya itu kan sebanding dengan K kali X atau delta X. Delta perpindahannya itu, ya kali, sorry, sorry. K-nya itu kan 200 sekali X. Kita dapat persamaan ini. Terus ini berarti anti turunan dari 200X itu setengah kali 200 kali X kuadrat. Atau kita bisa tulis aja 100X kuadrat. Kita hitung dari 0 sampai 0,02. Jadi kita bakal dapat 0,02. Karena yang kanan ini kita substitusi 0 jadi 0. Kalau kita hitung 0,0 sama dengan 0,04. Dan satuannya ini dalam SI. Kalau buat kerja itu berarti Joule. Oke, mungkin gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke atau ada yang mau ditanyain dulu tentang soal tadi. Kak, izin bertanya. Ya, kenapa? Itu yang integral 0 kan sampai 0,02. Ya. 0,02-nya itu dari mana, Kak? Jadi kan ini kita si pegasnya awalnya dari 10 cm panjangnya jadi 8 cm. Jadi itu bayangin ini misalnya 10 cm. Terus kita tekan pegasnya sampai jadi 8 cm. Nah ini kan eh, selisihnya itu berarti 2 cm atau jaraknya gitu. 2 cm itu kan sama dengan 0,02 meter. Kalau kita pakai satuan SI kan biar gampang. Oke, 0,2 Kak. meter. Ya, udah Trio. Oke, mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan turunan fungsi AX. Dan AX itu integral dari X pangkat 3 ke X kuadrat min 1, 3S per 2 plus sin S CS. Ini kita bisa pakai teorema dasar kalkulus. Aku lupa yang keberapa, cuman kan itu bilangnya integral AB dari FT dt itu bakal sama dengan F besar B min F besar A. Dengan F besar itu tuh anti turunan dari F kecil. Nah, karena kita punya ini kan kita bisa tulis AX itu sama dengan integral dari UX sampai PX dari FSDS. Jadi UX-nya itu berarti sama dengan X pangkat 3, PX-nya sama dengan
X kuadrat min 1, terus F kecilnya, FSDS-nya, sebenarnya 3S per 2 plus sin S. Kalau kita pakai TDK ini, teorema dasar kalkulus, berarti kita dapat ini sama dengan F besar dari Px kurangnya F besar dari Qx. Nah, yang ditanyain kan kita turunannya. Berarti turunan dari Ax itu kita pakai aturan rantai. Karena ini ada Vx-nya di dalam F besar ini, berarti kita turunin dalamnya dulu gitu. Jadi turunan dari Vx kali turunan F besar, berarti kan F ya, F kecil. Tapi di dalamnya tetap Vx gitu. Nah, terus yang ini juga sama. Berarti kita turunan Ux kali F Ux. Nah, itu berarti kita tinggal hitung aja. Kan Px itu X kuadrat min 1. Kalau kita turunin berarti dapat 2X kali F-nya kan 3S per 2 plus sin S. Berarti kita tinggal substitusi Vx-nya ke S aja gitu. Jadi berarti itu 3 kali X kuadrat min 1 per 2 plus sin X kuadrat min 1 dikurang turunan dari UX itu berarti 3X kuadrat kali 3 kali X pangkat 3 per 2 plus sin X pangkat 3. Ini sekarang kita tinggal sederhanain aja. Berarti ini tuh 2X kali 3X kuadrat min 3 per 2 plus sin X kuadrat min 1. Semuanya dikurangi oleh 3 kali 3 kan 9. X kuadrat kali X pangkat 3 berarti X pangkat 5. Duh, sin X pangkat 3. Berarti ini bakal sama dengan 6X pangkat 3 min 6X. Jadi kita dapat hasil sederhananya segini. Kalau kalian mau nyobain penyebutnya bisa, tapi harusnya kalau sampai sini udah dibenerin sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Langsung aja. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nomor 8. Bukan hasil integral ini. Ini kita bisa pakai substitusi. Pertama kita cari anti turunan dari ini dulu ya. Dari yang dalamnya ini. Soalnya fx itu sebenarnya anti turunan dari x kuadrat per x pangkat 3 per 1. Ini kan kita bisa pakai substitusi. Ini kalian pakai pangkat yang paling besar. Ini kan yang bawahnya x pangkat 3 per 1. Dia pangkatnya lebih besar dari 2.
Berarti kita misalkan misalkan itu U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Berarti DU per DX itu sama dengan 3X kuadrat kan. Berarti DX sama dengan DU per 3X kuadrat. Kalian tinggal pindah-pindahin aja kan kali silang. Berarti fx bakal sama dengan integral dari X kuadrat per U kali DU dx-nya berarti berubah jadi DU per 3X kuadrat. Ini sama dengan 1/3 per U DU. Ini berarti bakal sama dengan 1/3 kalian U kan. Terus kita substitusi lagi U-nya itu kan kita definisiin X pangkat 3 per 1. Berarti hasilnya sama dengan ln sepertiga ln X pangkat 3 per 1. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita tinggal ngitung integral tentunya. Jadi tanyanya 0 sampai akar E min 1. Akar kubik ya. Kuadrat per 31. Ini berarti pakai PDK aja. Sama dengan F besar dari akar E min 1 kurang F besar 0. Berarti kita tinggal ganti aja si F-nya menjadi hasil yang kita dapat sebelumnya. Nah ini kan dia X pangkat 3. Berarti kita pangkatin ininya gitu. Eh, akar E min satunya. Karena ini akar kubik, berarti kalau dipangkatin 3 berarti hilang aja kan. Jadi ini sama dengan E min 1. Atau kita tulis dulu deh. E min 1 pangkat 3 plus 1 dikurang F eh 1/3 kan 0 pangkat 3 berarti 0 plus 1. Dengan ini jadi kita kubikin berarti jadi M 1 doang tambah 1 kurang 1/3 dan 1 sama dengan 1/3 dan E kurang 1/3 dan 1. Nah, kan ln itu tuh logaritma basis E kan. Berarti ln E itu sama dengan 1 aja. Berarti 1/3 kurang 1/3 ln 1 itu ln 1 kan 0 ya. Berarti kurangin 0. Hasilnya sama dengan 1/3. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya nggak tentang nomor 8? Ya, kalau nggak, kita lanjut ke nomor 9. Ini misalkan fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1. Tunjukkan bahwa f mempunyai inverse. Dan hitung f turunan dari f inverse 4. Nah, cara nunjukin atau syarat cukup dari f itu mempunyai inverse, itu dia harus f itu harus monoton turun atau monoton naik. Nah, cara nunjukinnya gimana? Berarti kalau f monoton naik itu
turunan dari fx itu selalu lebih dari nol di interval definisinya. Cuman kalau kasus ini kan kita nggak diisi tahu ya intervalnya. Jadi kita anggap semua bilang real atau minta hingga sampai tak hingga. Ini kalau buat monoton naik, dia berarti turunnya lebih dari nol. Kalau monoton turun berarti dia kurang dari nol. Ini untuk semua x, x diminta hingga sampai tak hingga. Nah, berarti kita cari dulu turunan fx-nya. Itu bakal sama dengan, ini pakai aturan polinom aja, 3x kuadrat plus 2. Nah, kalian lihat kan ini ada suku kuadratnya plus angka positif. Kan kalau yang kalian tahu, kuadrat itu hasilnya pasti positif kan. Berarti angka positif plus positif, dia pasti positif mau berapapun x-nya gitu. Jadi ini pasti lebih dari nol untuk x diminta hingga sampai ke hingga. Berarti dia monoton naik. Karena dia monoton naik, maka fx mempunyai inverse. Jadi kalian harus state ini ya kalau misalnya di soal. Terus sekarang kita ditanya hitung turunan f inverse 4. Itu. Ya mungkin kalau buat misalnya kalian lupa rumus ini buat turunan inverse, kalian bisa tulis dulu. Kan tidak tahu ya. F dari F inverse X itu pasti sama dengan X kan. Ini karena definisi inverse, fungsi inverse. Berarti kalau kita misalnya turunin kedua sisinya, berarti kan kita dapat pakai aturan lantai aja kan. Di F turunan di F, F inverse X dikali turunan F inverse di X itu sama dengan turun dari X kan satu ya. Berarti turunan F inverse di X itu bakal sama dengan satu per F aksen di F inverse X. Nah kan ini kita ditanyanya X-nya sama dengan 4. Berarti kita harus cari dulu ini kan kita hitung F inverse 4 nih. Nah ini sebenarnya kalian bisa cari dulu fungsi inverse dalam Y gitu misalnya. Tapi kalau buat contoh ini gampangan kalian coba-coba aja. Jadi berapa misalnya Y yang memenuhi FY-nya sama dengan 4 gitu. Kan kalau misalnya kalian coba-coba pakai bilangan bulat aja, ini satu kan, Y sama dengan satu. Berarti F inverse dari 4 itu sama dengan satu. Ini kan kalau misalnya kalian masukin satu ke X pangkat 3 plus 2 X plus 1, berarti kan ini sama dengan 1 pangkat 3 itu satu,
plus 2 kali satu, berarti tambah 2 kan 3, tambah satu jadi 4 kan. Berarti dari turunan F inverse dari di 4 itu sama dengan satu per F aksen di satu. Kan F aksen kita hitung tadi 3x kuadrat plus 2. Kita masukin satu, berarti 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 1/5. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nomor 10. Ini persamaan diferensial orde satu. Pertama kita harus ubah bentuk si persamaannya jadi bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan dia dy per dx plus pxy sama dengan qx. Nah ini kan karena si koefisien dy per dx-nya enggak satu, berarti kita harus bagi dulu sama 2x plus 1 kan. Berarti kita dapat persamaannya itu, ini kan koefisiennya satu ya, berarti satu per 2x plus satu, ya, sama dengan akar 2x plus satu per 2x plus satu. Jadi kita dapat px-nya itu sama dengan satu per 2x plus satu dan qx-nya sama dengan akar 2x plus satu per 2x plus satu. Ada cos x ya, sorry. Oke. Nah, sekarang kita cari faktor integrasi. Faktor integrasi itu kan bisa kita bilang mu, itu rumusnya adalah E pangkat integral px dx. Nah, itu berarti kita hitung dulu integral px dx-nya. Integral px dx itu integral dari satu per 2x plus satu. Nah, ini kalian bisa pakai substitusi kalau atau kalau udah apa ingat gitu. Integral ini kan berarti ln 2x plus satu kan. Kalau mau pakai substitusi, kalian misalin dulu U sama dengan 2x plus satu itu. Nah, kita udah dapat ini faktor integral, maksudnya integral px dx-nya. Berarti mu-nya ini sama dengan F pangkat ln 2x plus satu. Nah, ini hasilnya kan ln itu, lihat lagi, logaritma basis E kan. Berarti ini sama aja kayak 2x plus satu. Jadi hilang gitu. Sama ln-nya. Sebentar. Oh, salah. Ya, mending substitusi aja.
Ya kan jadi gerak bersamaan ini, kalau kita selesain berarti bersamaan setengah lan U, berarti setengah lan 2 S plus 1. Nah, berarti ini berarti E pangkat setengah lan 2 S plus 1 itu sama dengan sifat logaritma kan kalian bisa jadi apa kali itu jadi pangkat kan. Berarti ini jadi ln E pangkat ln 2 X plus 1 ini pangkat setengah itu. Jadi ini sama dengan 2 X plus 1 pangkat setengah atau akar 2 X plus 1. Ya dapat ini. Sekarang kita kaliin faktor integrasi ini ke persamaan asing. Berarti kalau kita kaliin kan berarti kita dapat mu dy dx plus mu px y dengan mu qx ya. Berarti kita dapat akar 2 X plus 1 dy dx plus akar 2 X plus 1 kali atau langsung aja per 2 X plus 1 y itu bakal sama dengan akar 2 X plus 1 kali akar 2 X plus 1 per 2 X plus 1 cos X. Ini bakal sama dengan 2 X plus 1 ddx plus 1 per akar 2 X plus 1 y sama dengan ini kan kalau kita kaliin akar 2 X plus 1 kali akar 2 X plus 1 berarti sama dengan 2 X plus 1 dibagi 2 X plus 1 berarti 1 sama dengan cos X kan gitu. Nah kalau kalian lihat ini tuh si sub bagian kirinya ini tuh turunan dari perkalian fungsi. Ini tuh turunan dari y kali akar 2 X plus 1. Nah, kalau udah kalian dapat gini, cara nyari y-nya berarti kalian bisa integralin dulu kan kedua sisinya. Kalau yang kalau bagian kiri diintegralin, berarti kita dapatnya y kali 2 akar 2 X plus 1 aja. Dan sisi kanannya berarti integral dari cos X itu sin X. Sin X plus C. Karena ini tentu. Nah, kita udah dapat persamaan ini. Sekarang biar kita dapat konstan C-nya, kita bisa pakai syarat awalnya. Iya, Y sama dengan 5 ketika X sama dengan 0. Kita substitusi aja. Y-nya sama dengan 5 ketika X-nya sama dengan 0. 2 kali 0 kan 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan sin 0
Terus C. Berarti ini 5 kali akar satu itu satu, berarti kita dapat 5 aja. Sin 0 itu 0, berarti kita dapat C sama dengan 5. Nah, berarti solusinya itu Y kali akar 2X plus 1 itu bakal sama dengan sin X plus 5. Diselesai. Ada pertanyaan? Kak masih kurang ngerti yang baris kedua, Baris dua yang mana? yang di atas, bentar. Nih. Ya, yang di bawah dy per dx plus pxy sama dengan qx di bawah itu. Oh ya, kita jadi tuh, ini kan bentuk umumnya ya. Kita tuh mau ubah si persamaan ini jadi bentuk umum. Kan karena ini si koefisien dy per dx-nya ini bukan satu, ini ada 2x plus 1 kan. Jadi kita harus bagi semua baris ini dengan 2x plus 1. Biar si koefisien dy dx-nya itu sama dengan satu. Kan bentuk umumnya soalnya gitu kan. Si koefisien dy dx-nya sama dengan satu gitu. Udah model? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan tentang soal lain juga. Kak, aku mau tanya yang nomor 9 tadi. Oke. Ini. Jadi yang di bagian setelah F dari F inverse X sama dengan X itu kenapa bisa berubah jadi yang bawahnya ya, Kak? Yang mana? Yang F dari F inverse X sama dengan X yang Oh, ini. baris kelima. Iya, Kenapa bisa jadi ini? kenapa Oh, bisa kita turunin. berubah jadi Jadi turunin kedua sisinya gitu. Kan kalau yang apa ruas kanannya, turunan dari X itu sama dengan satu aja kan. Nah, kalau yang ruas kiri, karena dia ini fungsi komposisi, berarti kita bisa pakai aturan rantai. Berarti kan ini, berarti yang turunan luarnya dulu, luarnya kan F aja. Turunan F dari F inverse X dikali turunan dalamnya. Dalamnya kan F inverse X. Berarti turunan dari F inverse di X. Nah, kita kan yang mau kita cari tuh ini kan, si turunan F inverse-nya. Berarti kita tinggal bagi aja, apa atau pindah ruas gitu. Jadi kita dapat turunan dari F inverse X itu sama dengan satu per turunan F di F inverse X. Ini biasanya bisa ditulis juga jadi Y aja gitu. Dengan Y-nya itu sama dengan Fx. Karena itu sifat fungsi inverse kan. kalau misalnya di Jadi ujian kita nulis yang langsung seper seper F ini ya, aksen FX aja boleh nggak, Kak? langsung nulis ini. Iya, Kak. Boleh sih. Cuman misalnya kalau kalian lupa gitu, bisa pakai ini dulu gitu nurunnya. Terima kasih, Kak. Harusnya sih boleh kalau langsung. Oke, ada pertanyaan lain?
Oke, kalau buat nomor 9 ini hati-hati ya. Si turunan ini tuh syarat ini nggak boleh apa ini strict ya, nggak boleh ada sama dengannya. Soalnya kalau misalnya kalian cuma memenuhi syarat ini, si turunan F lebih dari sama dengan nol, ini belum tentu mempunyai inverse. Jadi kalian harus semuanya lebih dari nol gitu. Sama juga buat yang monoton turunnya. Ini nggak boleh ada sama dengannya. Mungkin aku tunggu sampai 16.35. Kalau nggak ada pertanyaan, bakal di sudah ya. Ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, ini nih sesi SL kali ini bakal ditutup. Terima kasih sudah datang semuanya. Semangat buat puasnya. Terima kasih, Kak. Ya.